dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita Rika, roh cantik. Mata Idris melihat ke sana kemari, kepalanya menoleh ke semua arah, memperhatikan setiap sudut restoran gedung perkantoran tersebut. Matanya dengan teliti melihat semua orang, mencari sosok gadis berpakaian putih di sana. Namun yang ia cari tidak terlihat sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang memakai pakaian terusan putih di sana. Idris benar-benar kehilangan sosok Rika. Ia juga merasa bersalah atas ucapannya yang penuh emosi pada Rika. Kini rasanya Idris menyesali ucapannya malam itu. "Kamu mencari perempuan lantai 7 itu, Idris?" Tebak Elsa yang gerah dengan tingkah Idris di depannya. Ini kali pertama untuk mereka makan berdua di restoran itu. Biasanya Elsa memilih mencari makan di luar gedung tersebut karena merasa tidak nyaman jika melihat Idris duduk berdua dengan Aida. "Bukan, seseorang yang ingin kuceritakan," jawab Idris. Elsa tak menanggapi. "Kamu percaya kalau aku bisa melihat roh seorang perempuan, Sa?" tanya Idris dengan pelan pada Elsa. Kening Elsa berkerut. Ia melihat Idris dengan seksama. Kemudian tangannya memegang dahi Idris dengan polos, meraba dahi itu dan merasakan suhu tubuh Idris. "Kamu gak lagi sakit kan?" tanya Elsa. Idris menepis tangan Elsa. "Enggak, Sa, aku serius." Elsa menarik nafas. Ia kemudian mulai menyuap nasi. "Oke, ceritakan," ujarnya. Begitulah Elsa, meski suka berdebat, tapi ia tidak suka menghakimi orang lain. Idris kemudian menceritakan semua yang ia alami sejak pertama kali bertemu Rika di toilet dengan halte bis. Elsa mendengarnya dengan santai. Ia tidak mau terlalu serius menanggapi kehaluan Idris. Gadis itu merasa Idris tengah tidak enak badan. Mungkin laki-laki di depannya sekarang sedang frustasi karena Aida, atau mungkin karena masalah keluarga yang tidak kunjung selesai. Panjang lebar Idris bercerita hingga ia menceritakan pertemuannya dengan Liana akhir pekan lalu. "Nah, sudah 2 hari ini aku tidak melihat roh itu lagi, Sa. Menurutmu, aku harus gimana sekarang?" tanya Idris mengakhiri cerita panjangnya. Elsa tersenyum manis. "Masalahmu udah selesai. Roh itu kan udah pergi. Sekarang tidak usah kamu pikirkan lagi roh tersebut. Cukup hidup normal seperti biasa, maka pikiranmu akan tenang. Gak usah berhalusinasi yang aneh-aneh," jawab Elsa dengan enteng. Idris mendesis kesal. Ia ingin minta bantuan Elsa karena hanya gadis itu yang ia rasa bisa memahami dirinya. "Kamu gak merasa aneh dengan tanggapan Buliana yang berlebihan?" tanya Idris mendesak Elsa. "Kan rohnya udah pergi. Buat apa lagi dipikirin, Idris?" Elsa balik bertanya. Idris menggaruk kepalanya. Benar kata Elsa. Namun sungguh di hatinya terasa tidak nyaman jika harus melepas masalah itu begitu saja. Idris ingin membuka cerita tentang Rika. Benar atau tidaknya Rika anak Willy dan Liana? Atau mungkin Rika adalah sosok roh yang memiliki tujuan tertentu pada keluarga Willy? Lagi pula, itu keluarga pemilik perusahaan kita, jadi jangan dilawan, Idris, ucap Elsa menasehati. Elsa tidak ingin berlebihan mengejek Idris atas keanehannya. Elsa memandang Idris dengan lekat. Jika tadi ia berpikir Idris hanya halu, kali ini ia memikirkan hal yang berbeda. Namun ia tidak percaya jika Idris dapat melihat roh seperti yang diceritakannya. Sementara Idris tampak bingung sendiri dengan langkah yang hendak ia ambil. Rika memang sudah menghilang 2 hari ini, tapi ia merasa ada tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Elsa masih menikmati makan siangnya. Matanya sesekali melihat pada Idris yang tidak berselera dengan makanan yang disantapnya. "Nanti sore temani aku yuk ke suatu tempat, Sa," ucap Idris dengan pelan. Elsa menatap Idris tanpa mengiyakan permintaan temannya itu. Sedangkan di meja lain, Aida melihat Elsa dan Idris dengan mata tidak suka. Kemarin Idris menolak ajakannya untuk pergi ke Bandung. Sekarang laki-laki itu duduk berdua dengan perempuan lain,
menikmati makan siang. Entah apa yang dirasakan Aida melihat Idris untuk pertama kalinya makan siang dengan perempuan lain, sungguh membuatnya tidak nyaman. "Kita mau kemana, Idris?" tanya Elsa yang tengah mengikuti langkah Idris masuk ke dalam perumahan kumuh. "Menemui seseorang, Sa," jawab Idris. "Seseorang siapa? Dari tadi aku tanya, kamu gak menjawab sama sekali. Siapa orang yang kamu cari?" Idris menghentikan langkahnya. Perasaannya terasa tidak nyaman akan satu hal. Entah apa, ia tidak mengerti. Yang jelas, sekarang ia harus menemui Cindy lagi. Mata Elsa menatap Idris dengan kesal. Sementara laki-laki itu hanya bisa membuang nafas berat. Idris memegang tangan Elsa dan tampak memohon pada temannya itu. "Bantu aku, Sa, mengurus masalah yang kuceritakan tadi. Cuma kamu satu-satunya orang kupercaya, Sa," ucap Idris yang tidak kuasa menahan rasa tidak nyaman di hatinya. Ia sengaja membawa Elsa, takut jika jalan sendiri nanti dia malah gila sendiri. Tidak ada teman yang akan memperingatinya. Elsa terdiam. Ia menatap Idris, menggigit bibir dengan gusar. Ia tak mau ikut jadi gila seperti Idris mengurus roh tidak jelas. Namun di sisi lain, hatinya tidak tega melihat Idris yang tampak kacau seperti sekarang. Elsa pada akhirnya mengangguk dan memenuhi keinginan Idris. "Kali ini aku bantu," jawab Elsa dengan pelan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Cindy yang terus masuk ke dalam perumahan kumuh tersebut. Elsa memperhatikan orang-orang yang tinggal di sana. Anak-anak yang pakai baju sobek di sana-sini. Juga ada memakai baju besar dengan keadaan yang cemong. Orang-orang dewasa yang tengah sibuk menyambut malam juga terlihat berpakaian lusuh. Elsa yang tidak nyaman dengan hal tersebut mendekat pada Idris. Ia memegang tangan laki-laki itu, takut jika ada orang yang mengganggunya, terutama laki-laki yang melihatnya dengan mata liar. Idris menyambut tangan Elsa dan memegangnya dengan erat. Ia menyapa orang-orang yang ia lewati. Sampai di rumah Cindy, Idris melihat orang yang hendak ia cari tengah membuka pintu rumah. Tak tunggu lama, Idris mengejar Cindy dan memanggilnya, membuat orang yang disebut namanya itu menoleh seketika. Menatap kedatangan Idris dan Elsa dengan penuh selidik, mencoba mengingat di mana ia melihat dua orang tersebut sebelumnya. Idris dan Elsa duduk di dalam rumah Cindy. Sang pemilik rumah keluar dari belakang membawa 2 gelas air putih, untuk kemudian ia hidangkan di depan Idris dan Elsa di atas meja reoknya. "Jangan minta yang lain," ujar Cindy dengan ketus. Elsa menatap gadis itu dengan pandangan tidak suka. "Jadi, ada perlu apa kalian kesini?" Gini Kak, aku mau bertanya tentang keluarga Willy lagi." Idris menatap Cindy dengan serius. Gadis itu sejenak berpikir, dan beberapa saat kemudian ia dapat kembali mengingat Idris. Laki-laki yang sudah 2 kali datang kepadanya untuk menanyakan perihal keluarga mantan majikannya. Cindy mengubah posisi duduknya sejenak, menatap Idris dengan malas. "Kamu ingin bertanya tentang keluarga Willy dan Liana lagi?" tanya Cindy dengan wajah juteknya. "Iya," jawab Idris. Cindy mengangkat telapak tangannya seperti ibu-ibu yang tengah meminta piutang pada orang lain. Dengan menahan kesal, Idris mengeluarkan uang 100.000. "Satu pertanyaan penting dan aku harap kakak menjawabnya dengan jujur." Iya, tanyakan aja," jawab Cindy yang segera merebut uang itu. Ia lebih senang melihat uang ketimbang mendengarkan suara Idris. "Apa Liana pernah melahirkan seorang anak sebelum Agung?" tanya Idris penuh selidik. Itu kali kedua ia menanyakan hal tersebut pada Cindy, dan Idris berharap kali ini Cindy benar-benar jujur menjawabnya. "Melahirkan anak sebelum Agung?" Cindy seketika tertawa, membuat Elsa jengah memandang perempuan itu. Setelah Willy dan Liana menikah, beberapa bulan kemudian dia langsung hamil. Setahun setelahnya, Agung lahir. Dia tidak mungkin melahirkan anak yang lain sebelum Agung. Cindy menarik nafas dan membuangnya. Hembusan nafasnya dapat terdengar oleh Idris dan Elsa. Idris melihat wajah Cindy, dan ia yakin perempuan itu tidak bohong sama sekali. Cindy kemudian berdiri dan menghidupkan kipas angin rumahnya,
karena suhu terasa panas. Elsa memperhatikan tingkah perempuan itu dengan menahan marah. Kesal sekali ia melihat cara Cindy menerima tamu seperti ini, seolah tidak menghargai orang yang datang ke rumahnya. Gadis yang telah kembali duduk itu sekarang menatap Idris dengan wajah juteknya lagi. Idris memejamkan mata sejenak. Sekarang ia benar-benar yakin jika Rika memang bukan anak Willy dan Liana. 2 kali ia bertanya tentang hal itu pada Cindy, dan jawaban Cindy selalu sama tanpa ada keraguan menjawabnya. Lalu, siapa Rika sebenarnya? Pertanyaan itu selalu saja membekas di pikirannya. Sikap Rika jelas menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari keluarga Willy. Tapi fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa Rika tidak pernah ada di dalam keluarga itu. "Kamu mau tahu info penting tentang penyakit Agung?" tanya Cindy yang kembali membuat Idris menoleh dengan wajah penuh tanya. 100.000 lagi, ucap Cindy seraya melirik saku Idris. Laki-laki itu segera mengeluarkan uang 100.000 lagi dan memberikannya pada Cindy. Elsa kali ini mengepalkan tangan melihat cara Cindy memeras Idris. Idris yang sadar dengan hal itu menyenggol lengan Elsa agar ia diam dan tidak membuat keadaan menjadi kacau. "Nah, gini kan asik," tukas Cindy dengan senyum senang mengambil uang dari tangan Idris. "Dulu, Agung pernah dibawa ke paranormal oleh Willy dan Liana." Cindy mulai menjelaskan. Idris menatap gadis itu dengan antusias. Ini pembicaraan menarik baginya. Elsa yang dari tadi kesal memilih diam, sekarang ikut antusias mendengar ucapan Cindy. Istilah paranormal seperti memiliki daya tarik sendiri untuk disimak. "Kata paranormal itu, keluarga mereka diikuti oleh roh perempuan," lanjut Cindy dengan tenang. Kali ini Idris menelan ludah, langsung teringat pada Rika yang sering mengikuti Willy, Liana, dan Agung. Termasuk hari itu saat hujan lebat, saat Idris melihat Rika keluar dari lift bersama rombongan Willy dan pengusaha lainnya. Sudah jelas bagi Idris, roh yang dimaksud Cindy adalah Rika. Roh itu tidak jahat, hanya saja dia sering memberi bisik-bisikan pada Agung, hingga Agung berhalusinasi sendiri. Kalau kata ahlinya, Agung itu mengalami paranoid, ketakutan tak jelas, hingga berhalusinasi. Menurut paranormal itu juga, roh itu sudah mengikuti Agung sejak Liana hamil. Dari Agung kecil, roh itu sudah membisik-bisiki Agung. Dia tumbuh dengan kehidupan nyata dan kehidupan yang tak tampak. Keadaan jiwa Agung mulai terganggu dengan bisikan itu, dan itu terjadi sejak dia masih bayi. Tidak ada yang tahu apa yang dibisikkan roh itu. Yang jelas, Agung pasti merasa bisikan itu membahayakannya, hingga ia ketakutan sendiri dan akhirnya berhalusinasi. Makanya, ia sering ketakutan tak jelas dan melempar-lempar barang untuk mengusir roh itu. Tapi yang ada, roh itu tak pergi, dan semua barang yang dilempar Agung menjadi hancur. Idris masih antusias mendengar penjelasan Cindy yang seakan mengarah pada sosok Rika. Paranormal itu dulu pernah datang ke rumah, membawa kumbang, kemenyan, air asam, dan lainnya. Dia melakukan ritual pengusiran roh di rumah itu, tapi sayangnya dia gagal. Kata paranormal itu, roh tersebut tidak bisa diusir karena tidak membawa kekuatan jahat. Juga karena dimensi hidup roh itu berbeda dengan bangsa gaib lainnya. Jadi, roh itu tidak bisa diganggu karena jin peliharaan paranormal itu hidup di dimensi yang berbeda dengan roh tersebut. Nah, sejak saat itu, Agung hanya bergantung pada psikiater dan obat-obatan yang mereka berikan. Tapi Liana diam-diam juga membawa Agung pada paranormal itu untuk diberi pelindung agar roh itu tidak mendekati Agung. Tapi itu hanya bersifat sementara. Jika pelindungnya hilang, roh itu akan mengganggu Agung lagi. Agung divonis skizofrenia pada umur 14 tahun. Skizofrenia biasanya muncul di usia remaja, sementara Agung sudah seperti itu sejak dia kecil. Aku yakin pasti apa yang dikatakan paranormal itu benar adanya. Agung tidak mengidap skizofrenia, tapi diganggu roh itu. Seminggu sebelum aku dipecat, Liana masih membawa Agung ke tempat paranormal itu. Dan saat Agung mengamuk, pasti pagarnya sudah hilang, sehingga ia mengamuk segila itu. Udah, aku menjelaskan amat panjang padamu. Sekarang,
tambah 100.000 lagi, ucap Cindy mengakhiri percakapannya. Idris mendengus kesal. Ia dengan menahan geram mengeluarkan uang 100.000 lagi dari dalam kantong celananya. Kenapa kamu tidak menjelaskan ini sebelumnya? Ucap Idris dengan kesal. Ia memberikan uang 100.000 lagi pada Cindy. Karena kamu tidak bertanya soal pengobatan Agung. Udah, sekarang kamu bisa pergi jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Kamu sudah mengambil uang temanku 300.000 ya? Sekarang malah seenaknya mengusir kami. Elsa akhirnya tidak tahan lagi dengan tingkah Cindy. Yang datang ke sini kalian, yang bertanya juga kalian. Jadi nggak usah banyak protes, ujar Cindy seraya berdiri. Ia mematikan kipas angin, pertanda bahwa Idris dan Elsa diusir dari sana. Elsa menggeram, ia mengepalkan tangan lagi. Namun Idris lekas memegang tangan temannya. Ya sudah kak, kami pamit dulu, ucap Idris menarik Elsa keluar dari rumah Cindy. Kenapa sih Sa? Kok sampai emosi gitu? Tanya Idris saat mereka sudah berada di dalam mobil. Kamu kenapa dengan mudahnya memberi dia uang 300.000 tadi? Elsa balik bertanya dengan geram. Macam mudah aja cari uang. Jelas-jelas kerja kita berat buat dapat gaji bulanan. Malah semudah itu kamu kasih sama dia. Daripada ribet bertanya sama dia, mending dikasih aja Sa, jawab Idris yang tidak mau berdebat dengan Elsa. Elsa membuang muka, wajahnya cemberut tidak senang. Sementara Idris sendiri sebenarnya juga merasa diperas oleh Cindy. Sedangkan informasi yang ia dapatkan tidak menjawab siapa Rika sebenarnya. Meski sekarang ia tahu bahwa Rika lah yang membuat Agung menjadi anak cacat mental. Lalu, apa untungnya untukmu mengurus hal ini, Idris? Kan roh itu juga udah pergi. Elsa melihat Idris dengan datar. Ia memang sudah mendengar semuanya dari Idris. Namun gadis itu tidak bisa mengerti kenapa masalah itu menjadi penting untuk Idris. Jika benar seperti yang dikatakan Cindy tadi, maka sekarang aku seperti memegang kunci Sa. Kunci? Elsa mendengar ucapan Idris dengan dahi berkerut. Jika aku melihat roh itu lagi, aku akan memintanya untuk tidak mengganggu anak itu lagi, agar pengobatan anak itu bisa berhasil, dan ia bisa bebas dari masalah mental illness atau skizofrenia yang ia alami. Setidaknya, aku bisa jadi jalan untuk menyelamatkan hidup seorang anak. Tapi sekarang aku juga bingung, Sa. Roh itu menurutku baik, tapi kenapa dia bisa membuat adiknya sendiri menjadi orang gila? Elsa membuang muka dari Idris. Apa orang-orang selalu suka mengurus masalah tidak rasional seperti ini ya? Tanya Elsa. Idris menatap Elsa sejenak. Aku sudah terlanjur masuk ke masalah ini, Sa. Dan sekarang kamu juga melibatkanku kan? Mata Idris beralih ke jalan yang ia lewati. Ini sudah lewat dari pukul 7 malam. Ia harus segera pulang agar Elsa tidak larut sampai di rumahnya. Adik-adik Elsa pasti sekarang tengah menunggu kakaknya pulang. Sementara untuk ucapan terakhir Elsa, Idris tidak menjawabnya. Gadis itu selalu suka berdebat dengannya untuk semua hal. Mobil mereka melaju cepat membelah jalanan yang tidak terlalu ramai di pinggiran kota. 20 menit berlalu. Suasana Elsa dan Idris yang tadi sedikit panas, sekarang sudah berubah. Mereka kini membahas masalah pekerjaan di kantornya, membahas rekan kerja mereka, terutama Jenok yang selalu beralasan masalah anaknya yang baru lahir. Oh iya, Idris, ngomong-ngomong, sudah sejauh apa hubunganmu dan perempuan yang bekerja di lantai 7 itu? Tanya Elsa pada salah satu titik percakapan mereka. Idris mengangkat bahu. Ia sendiri juga bingung. Aida sekarang tampak sulit didekati. Gadis itu sepertinya sudah punya laki-laki lain, sehingga Idris belakangan merasa sering diabaikan. Namun di hati Idris masih ada banyak harapan untuk Aida ke depan. Apa kalian sudah pacaran? Tanya Elsa lagi. Aku tidak berpikir akan sampai di titik itu, Sa. Loh, kenapa? Tanya Elsa menyelidik. Idris, Ibu Idris. Suara itu tiba-tiba menggema di telinga Idris. Mobil yang dikendari Idris diremnya tiba-tiba. Elsa tersentak. Untung saja ia memakai seatbelt hingga tubuhnya tetap berada di kursinya. Astaga, Idris, ucap Elsa yang kaget dengan apa yang terjadi. Ada apa? Jangan ngerem mendadak begini. Elsa berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang.
Idris tidak menjawab. "Ibu Dris," ucap suara itu lagi. Idris langsung menoleh ke kursi belakang tempat suara itu berasal. "Rika, kamu kemana aja?" tanya Idris dengan wajah yang juga kaget melihat Rika ada di sana. "Cepat Dris, ibuku butuh bantuan kamu," ucap roh itu dengan wajah panik. Elsa melihat Idris berbicara sendiri seperti itu, seketika merinding. Apakah sekarang roh yang dikatakan Idris ada di dalam mobilnya? Sementara itu, mobil Liana berjalan cepat melintasi jalan. Liana hendak membawa Agung ke tempat paranormal yang biasa ia kunjungi saat sakit. Agung kumat parah seperti 2 hari ini. Sejak kemarin pagi, Agung terus mengamuk tidak jelas, menghancurkan semua barang yang berhasil didapatkannya. Jika ia terus menahan Agung di rumah, yang ada Willy akan menyuntiknya lagi dengan obat penenang pada Agung. Liana amat tidak setuju dengan cara itu. Mau sampai kapan Agung disuntik dengan obat-obatan, sementara sakitnya tak kunjung sembuh. Halusinasi tak jelas yang disertai amukan menghancurkan barang-barang di rumah terus saja berulang. Agung baru beranjak remaja. Liana tidak ingin tubuh Agung menjadi tempat pembuangan obat-obatan penenang. Agung duduk di samping Liana. Ia dilindungi seatbelt yang terpasang. Kondisi Agung sudah mulai tenang. Tenaganya juga sudah mulai pulih setelah efek obat penenang mulai menghilang. Agung melihat jalan yang dilewati ibunya dengan tatapan kosong. Jalan itu sempit dan sunyi. Tidak terlihat kendaraan orang lain di sana, baik dari belakang maupun dari arah depan. Jalan ke tempat paranormal itu memang sepi, karena rumah paranormal itu berada di desa yang sepi penduduk. Keadaan di luar juga sudah gelap. Jam sudah lewat dari pukul 7 malam. Liana masih fokus menyetir. Mobilnya melaju cepat. Ia tidak ingin kemalaman sampai di tempat paranormal yang selama ini merawat Agung. Dan juga agar tidak terlalu larut saat nanti sampai di rumah. Biasanya paranormal itu akan melakukan ritual singkat mengusir para makhluk tak kasat mata yang mengganggu Agung. Meski tidak bersifat permanen, namun biasanya Agung bisa tenang untuk waktu seminggu. Suasana mereka hening dan sepi. Hanya deru mobil Liana yang terdengar. Sesekali lolongan hewan dari hutan yang mereka lewati. Hutan gelap dengan pohon-pohon tinggi berdaun lebat. Sudah 2 hari ini Rika mengikuti Agung, mengajak Agung bicara karena Idris sudah tidak mau percaya lagi kepadanya setelah Liana tidak mengakuinya sama sekali sebagai anak. Rika kehilangan teman yang amat berarti baginya, teman satu-satunya yang ia miliki di dunia manusia. Agung bergumam pelan. Liana melihat putranya sejenak dan kembali fokus menyetir. "Gung, ibu mau kemana? Ke tempat kakek tua yang mulutnya bau itu lagi?" tanya Rika pada Agung. "Apa ibu mau membuat batas hitam itu lagi agar kakak nggak bisa bicara denganmu, Gung?" lanjut Rika pada adiknya. Agung menggeleng dan kembali bergumam pelan. "Gung, jangan buang kakak, Gung. Kakak gak punya siapa-siapa selain kamu yang bisa mendengarkan cerita kakak. Cerita kesedihan kakak, Gung," lanjut Rika penuh kesenduan. Agung tiba-tiba berteriak menutup telinganya. Anak laki-laki itu tiba-tiba saja ketakutan. Traumanya pada suara-suara aneh yang selalu datang padanya sejak kecil membuat emosinya tidak stabil. "Agung, kenapa, nak?" tanya Liana yang kaget dengan perubahan sikap anaknya. Agung terus berteriak tidak jelas. Ia mengambil apa saja yang bisa ia jangkau dan melemparnya ke sembarang arah, mengusir pemilik suara tidak jelas itu. Liana yang kaget dengan perubahan sikap Agung mencoba menurunkan kecepatan mobilnya dan mencari tempat untuk menepi sebentar. "Gung, tenang Gung, jangan marah-marah tidak jelas, kasihan ibu," ucap Rika mencoba menenangkan adiknya. Namun suara itu malah membuat Agung semakin ketakutan. Agung melihat pada ibunya. Anak laki-laki itu mengira suara itu berasal dari Liana. Ia menarik tangan Liana dengan marah. Setir mobil tidak terkendali. Malangnya, pinggir jalan yang dilalui Liana berdekatan dengan pinggir jurang yang dalam. Naas, mobil itu tiba-tiba saja berbelok ke arah jurang. Liana berteriak keras, memeluk Agung dan pasrah dengan keadaan. Mereka masuk ke dalam jurang dan kecelakaan tersebut
tidak bisa dihindarkan. Sementara itu, Idris melajukan mobil Elsa dengan cepat mengikuti arahan Rika. Jalan yang mereka lalui sama persis dengan jalan yang tadi dilalui Liana. Wajah Rika tampak cemas dan resah. Begitu juga Idris yang panik mendengar kabar kecelakaan itu. "Tidak ada orang yang melintasi jalan itu tadi, Idris. Cepat bantu ibuku sebelum terlambat," ucap Rika penuh kecemasan. Idris diam tak menjawab. Ia fokus pada jalan yang sempit tersebut. "Jangan terlalu ngebut, Idris. Hati-hati," ucap Elsa yang juga cemas melihat cara Idris membawa mobil. Elsa saja tidak pernah membawa mobilnya secepat itu. "Maaf, Sa, aku membuatmu berada di kondisi seperti ini," ucap Idris dengan rasa bersalah pada temannya. Elsa tak menjawab. Dari tadi ia bertanya pada Idris ada apa, tapi laki-laki itu tidak menjawab sama sekali. Sudah berulang kali Elsa bertanya, Idris hanya diam tidak mau berdebat, sehingga Elsa hanya bisa pasrah kemanapun Idris membawanya malam itu. Ia terlalu percaya bahwa Idris akan menjaganya, kepercayaan yang ia berikan atas sebuah harapan. Mobil mereka terus melaju cepat. Cahaya lampu mobil Elsa memecahkan kegelapan malam di tengah hutan lebat itu. Suara deru mobil Elsa memecahkan keheningan malam di sana. "Cepat, Idris, cepat! Ibu dan adikku ada di dalam jurang!" ujar Rika lagi dengan cemas. Demi mendengar kalimat itu, Idris semakin mempercepat laju mobilnya, membuat Elsa memejamkan mata, tidak sanggup melihat jalan yang dilibas mobilnya dengan kecepatan tinggi. "Hati-hati, Idris, nanti ada mobil di depan," ucap Elsa memperingatkan Idris. Idris masih tak bersuara. Dua perempuan di sebelahnya terus berbicara dari tadi. Tapi khusus bagi Elsa, jelas ia tidak tahu kalau Rika terus meminta Idris melajukan mobil itu lebih cepat. "Di sana, Idris," tunjuk Rika pada salah satu sisi jalan yang menjorok ke pinggir jurang. Idris menurunkan kecepatan dan berhenti di tempat yang dikatakan Rika. Ia turun dari mobil dengan cepat, berjalan menuju tepi jurang. Elsa membuka mata setelah merasa mobilnya berhenti dan pintu di kursi kemudi terdengar dibuka Idris. "Di mana posisinya, Kak?" tanya Idris pada Rika. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghidupkan senter. "Di bawah sana, Idris," tunjuk Rika pada jurang yang gelap. Idris menarik nafas kasar. Ia memperbaiki sepatu dan celananya. "Idris, kenapa di sini?" tanya Elsa yang bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ia sudah ikut keluar dari mobil. "Cepat, panggil panggilan darurat. Ada mobil yang jatuh di bawah sana," jawab Idris seraya melangkah ke pinggir jurang. "Kamu mau kemana?" tanya Elsa menarik tangan Idris. "Cepat, Idris, aku takut dengan keadaan Ibu dan Agung," pintu Rika. Idris berdesis, bingung dengan dua perempuan itu. "Telepon saja cepat, Sa, aku turun ke bawah dulu." "Jangan, Idris, bahaya, nanti kamu kenapa-napa." Elsa menarik Idris yang hendak melangkah turun. "Kamu gak lihat? Gak ada sama sekali bekas mobil jatuh ke bawah itu." "Ayo, Idris, cepat," panggil Rika yang sudah turun lebih dulu. Idris menelan ludah melihat kecemasan di wajah Elsa. "Tidak ada waktu, Sa. Cepat, telepon panggilan darurat," pinta Idris. "Tidak ada tanda mobil jatuh, Idris. Kamu jangan ikut dengan roh yang bisa menyesatkanmu," ucap Elsa penuh khawatir. Idris menarik nafas. Ia mendekati Elsa dan memegang tangan gadis itu dengan erat. "Percaya sama aku. Sekarang cepat telepon, Sa, atau kita akan kehilangan dua orang yang jatuh ke bawah sana," pinta Idris lagi. Laki-laki itu kemudian menyenter ke arah tepian jurang yang curam. Ia menarik nafas dan perlahan mulai turun setelah melepaskan tangan Elsa. Tubuh Elsa gemetar. Ia melihat ke sekelilingnya, sepi dan menyeramkan. Pohon tinggi yang menutupi langit juga ikut menutupi sinar bulan yang terang. Ia bergegas kembali ke mobil dan masuk ke dalamnya, mengeluarkan ponselnya dari tas yang ia bawa. Dengan tangan masih gemetar dan hati penuh ketakutan, gadis itu memenuhi permintaan Idris untuk menelpon panggilan darurat. Elsa menggigit jarinya sendiri, menunggu panggilan itu tersambung. Sinyal di sana tidak terlalu bagus, namun untungnya panggilan itu masih dapat terhubung. Sementara itu di bawah sana, Idris dengan hati-hati menuruni tepi jurang. Jalur yang ia turuni sedikit lembab dan licin. Sementara Rika berulang kali berseru meminta Idris lebih cepat untuk turun.
"Sabar, Kak," jawab Idris dengan hati yang sebenarnya juga gemetar. Namun, keselamatan Liana dan Agung lebih utama bagi dirinya sekarang. Setelah hampir 10 menit turun ke bawah, Idris melihat cahaya lampu mobil yang amat terang. Tampaknya mobil Liana masih menyala setelah jatuh sedalam itu. Bergegas Idris menuju mobil itu. Rika sudah lebih dulu di sana, histeris memanggil ibu dan adiknya. Idris bersikap lebih tenang. Ia menyimpan ponselnya dan memeriksa ke sekelilingnya. Setelah memastikan Liana ada di dalam mobil itu, dengan sekuat tenaga, seorang diri Idris mengeluarkan Liana dari mobil yang sudah kehilangan bentuk. Kondisi Liana amat memprihatinkan. Ia sepertinya mengalami cedera pada beberapa bagian. Sementara Agung tampak masih sadar. Anak laki-laki itu tampak tak bersuara sama sekali. Ia berusaha membebaskan dirinya sendiri, namun kakinya tersangkut oleh jok mobil yang sudah tidak karuan bentuknya. Idris menggendong Liana keluar mobil lebih dulu. Ia melihat kepada Agung yang ketakutan memandangnya. Idris kemudian membantu anak itu untuk keluar dari bangkai mobil tersebut. Setelah keluar, Agung berusaha berdiri sendiri, namun ia tampak kesulitan untuk berdiri sempurna. Idris memperhatikannya dengan iba, tapi keadaan tersebut memang harus dihadapi Agung sekarang. Idris juga tidak bisa memapahnya karena ia harus menggendong Liana naik ke atas jurang. "Kamu bisa berjalan sendiri?" tanya Idris dengan nafas terengah-engah. Anak laki-laki itu mengangguk. Idris menarik nafas lega. Bebannya tidak terlalu berat sekarang. Ia mengeluarkan ponselnya lagi dan menghidupkan senternya. "Pegang ini, aku harus menggendong ibumu." Agung hanya menurut perintah. Nafasnya terdengar menderu tak karuan. Idris memperhatikan anak itu dari atas sampai bawah. Beberapa bagian tubuhnya terluka, sementara kaki kirinya tampak tak sempurna. Tangan kiri Agung tampak juga layu, seperti patah tulang. Idris mengabaikan hal tersebut. Ia fokus menggendong Liana yang tak sadarkan diri untuk naik dari jurang. "Kak, tunjukkan jalan ke atas," pinta Idris pada Rika. "Kamu ikuti aku, terangi jalan," perintah Idris pada Agung. Mereka dengan perlahan mulai berjalan meninggalkan bangkai mobil yang suara mesinnya masih berdesing. 2 ambulan berjalan cepat memasuki sebuah rumah sakit. Panggilan darurat yang ditelepon Elsa hanya mendatangkan 2 ambulan, 1 mobil polisi dan 1 mobil pemadam kebakaran. Informasi ada mobil yang masuk jurang membawa unit bantuan tersebut sebagai kendaraan peninjau kondisi pertama. Idris menuju rumah sakit dengan mobil yang dikendarai Elsa. Sepanjang jalan, Elsa tidak bersuara sama sekali. Apa yang terjadi malam itu benar-benar membuat jiwanya terguncang. Tak menyangka ia akan mengalami hari seburuk ini. Mobil mereka mengikuti ambulan yang berjalan cepat menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit tujuan, Liana dan Agung langsung dibawa menuju IGD. Sementara Idris dan Elsa juga menuju IGD dikawal oleh seorang polisi. Idris sekarang tidak memikirkan lagi keadaan Liana, melainkan apa yang akan terjadi berikutnya. Entahlah bagaimana cara Idris menjelaskan pada polisi tentang Rika yang memberitahunya akan kecelakaan yang barusan menimpa Liana. Elsa dari keluar dari mobil tadi terus memegang tangan Idris. Ia masih syok, takut dengan keadaan. Dengan tangan yang masih memegang tangan Idris, ia bisa lebih tenang karena mendapati rekan kerjanya itu masih hidup setelah menuruni jurang terjal yang gelap gulita. Idris mendapatkan sedikit perawatan. Kondisinya baik-baik saja. Dokter yang memeriksa menyarankan Idris untuk istirahat. Ia diizinkan untuk pulang. Dokter itu juga meminta polisi untuk tidak meminta kesaksian Idris dulu, agar Idris bisa menenangkan diri atas peristiwa barusan. Sementara Liana dan Agung sudah diurus oleh orang suruhan Willy. "Aku akan antar kamu pulang," ucap Elsa saat mereka keluar dari rumah sakit. "Aku pulang sendiri aja, Sa. Ini sudah terlalu larut. Nanti orang tuamu bisa marah di rumah. Belum lagi adik-adikmu yang menunggu kakaknya pulang," tolak Idris. "Aku udah berbohong pada mereka. Aku bilang ada lembur di kantor dan aku harus menginap di rumah teman." Elsa memasang wajah kesal pada Idris. Hembusan nafas berat keluar dari mulut Idris. Entah apa yang terjadi.
Mengapa tiba-tiba ia melibatkan Elsa pada masalah yang ia hadapi? Idris berhenti sejenak. Ia menatap punggung Elsa yang berjalan ke arah mobil lebih dulu dengan perasaan tak enak hati. "Aku harap ada kamar di rumahmu yang bisa kutempati," ucap Elsa dengan lemah. Idris berjalan mengikuti Elsa menuju mobil di parkiran rumah sakit. Sebelum matahari terbit, Elsa sudah membuka mata. Ia bangkit dari ranjang dan membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Gadis itu merenggangkan tubuh sejenak, lelah masih terasa. Kurang tidur memang sering membuat Elsa kurang nyaman dengan tubuhnya sendiri. Tanpa disadari oleh Elsa, Rika memperhatikan tingkah gadis itu dengan seksama. Rika tahu betul dengan Elsa, gadis yang sering menjadi teman berdebat Idris saat mereka di ruang kerja, dan gadis yang juga pernah diikuti oleh Rika untuk beberapa kesempatan. Gadis yang sekarang sedang berjalan sedikit sempoyongan setelah memeriksa jam di ponselnya. Elsa berjalan keluar dari kamar menuju kamar mandi untuk menyegarkan tubuh dan pikiran. Idris yang terbangun di sofa ruang tamu mendengar denyitan pintu kamarnya, lekas bangkit dengan tubuh yang sama lelahnya. Teringat Elsa yang tidur di rumahnya semalam, Idris memaksakan diri menuju dapur. Ia memanaskan air dan menyiapkan minuman hangat untuk Elsa. "Kenapa dia bisa tidur di sini?" tanya Rika yang tiba-tiba muncul di sebelah Idris. Idris tersentak kaget dengan kehadiran Rika yang selalu seperti ini. Tubuh Idris yang belum sadar sepenuhnya tersentak seketika. Kesadarannya kembali sempurna 100%. Jantungnya berdegup kencang. Untung saja ia tidak memegang apapun, hingga tidak ada barang yang terlempar dari tangannya. "Apa kamu selalu senang sih mengejutkan orang seperti ini?" tanya Idris dengan kesal setengah marah. Rika tak menyaut keluhan laki-laki itu. Ia masih memperhatikan pintu kamar mandi. "Bagaimana keadaan ibu dan adikmu?" tanya Idris dengan keadaan yang jauh lebih baik setelah kaget barusan. "Udah membaik. Untung kamu datangnya tidak telat," ucap Rika seadanya. "Bagaimana kecelakaan itu terjadi? Apa kamu bersama mereka saat kejadian?" tanya Idris. "Iya, aku lihat Agung marah-marah sama ibu. Lalu dia menarik tangan ibu dan mobil masuk ke jurang," jawab Rika dengan polos. Idris membuang nafas kasar. "Kamu pasti ngajak Agung bicara lagi kan?" tanya Idris akan dugaannya. Ternyata Rika adalah penyebab penyakit Agung selama ini, dan roh itu tidak menyadari kesalahannya sama sekali. Rika tak menjawab, sementara Elsa yang sudah keluar beberapa saat yang lalu dari kamar mandi melihat Idris dengan matanya menampilkan rona ketakutan. Melihat laki-laki itu berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata membuat roma Elsa berdiri. "Lebih baik mulai sekarang kamu tidak bicara lagi dengan Agung," lanjut Idris pada kalimatnya. "Kamu udah bangun, Is?" gumam Elsa dengan suara sedikit gemetar. Ia gugup karena tahu roh yang bicara dengan Idris pasti tengah menatapnya. Romanya merinding memikirkan hal itu. Idris menoleh pada Elsa. "Ini, kubuatkan teh hangat untukmu," ucap Idris dengan tersenyum. "Dia lebih baik daripada teman makanmu di kantor," gumam Rika yang membuat Idris kali ini menoleh pada roh tersebut. Namun Idris tak menjawabnya. Ia tak mau Elsa tidak nyaman dengan dirinya. Elsa menarik kursi meja makan dan duduk di sana. Idris lekas menyiapkan teh panas dan mengeluarkan roti untuk sarapan Elsa. Suasana pagi itu masih sepi. Belum terdengar kebisingan dari luar rumah. Elsa mencoba membuang pikiran buruk tentang roh yang ada di sana dengan memainkan ponselnya, melihat-lihat beranda laman media sosial. "Apa aku harus ke kantor polisi juga?" tanya Elsa dengan datar. "Tidak usah, biar aku yang urus," jawab Idris yang tidak ingin merepotkan gadis itu lagi. Elsa mengangguk. Ia juga tidak ingin berurusan dengan polisi. "Cukup sekali itu saja kamu seperti kemarin, Idris. Jangan lagi kamu ulangi kebodohan seperti itu," ucap Elsa seraya menarik gelas teh yang disajikan Idris untuknya. "Aku benar-benar takut kamu akan hilang di jurang itu," lanjut Elsa dengan suara bergetar. "Aku baik-baik saja, Sa. Aku tidak masuk ke jurang dalam itu seperti orang bodoh.
Ada roh itu yang menunjukkan jalan di mana posisi mobil itu terjatuh. Jangan bicara bodoh lagi tentang roh-roh gak jelas itu. Bagaimana kalau dia bermaksud jahat kepadamu, membuatmu tersesat di jurang semalam? Rika menggertakkan giginya dengan geram mendengar ucapan Elsa. Jangan percaya sama dia, Dris, ucap Rika yang jelas tak terdengar oleh Elsa. Mana mungkin, aku akan membuatmu tersesat. Idris memegang tangan Elsa, berusaha menenangkan gadis itu. Gak usah dibahas lagi, Sa. Jika itu hanya membuatmu tidak nyaman, ucap Idris. Jika ia menjawab ucapan Elsa dengan argumennya, ujung-ujungnya mereka akan berdebat seperti di kantor selama ini. Elsa menoleh pada Idris, memperhatikan laki-laki itu. Apa Idris masih tidak peka kepadanya atas perhatian dan rasa khawatir yang ia tunjukkan? Pukul 8:30 pagi, Idris sudah sampai di kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya atas peristiwa semalam. Rika ikut menemaninya. Sebuah ruangan kecil menjadi tempat Idris diperiksa. Di sana, ada 2 petugas yang duduk di depan Idris dengan sebuah mesin tik di atas meja kecil untuk mencatat kesaksian laki-laki itu. Idris sedikit gugup menghadapi proses ini. Ia sendiri sebenarnya juga bingung bagaimana menjelaskan tentang Rika pada polisi. Sungguh itu tidak masuk akal. Dia bisa dibilang gila. Idris sendiri juga bingung bagaimana menjelaskan kronologi dirinya bisa menolong Liana tanpa menyebutkan peran Rika. Idris sebenarnya cemas jika ia yang akhirnya dituduh mencelakai Liana. Seorang petugas membuka suara untuk memulai percakapan mereka. Apa saja kegiatanmu seharian kemarin sebelum sampai di lokasi kejadian? Tanya petugas yang memakai lencana polisi. Mata Idris menatap bingung kepada polisi tersebut. Kenapa harus bertanya tentang kegiatannya seharian kemarin? Idris berpikir sejenak. Bisa saja pertanyaan polisi itu membuatnya terjebak, karena kegiatannya sebelum kejadian bisa saja mempengaruhi posisinya dari saksi menjadi tersangka. Idris berpikir keras, mencari keterangan yang memungkinkan dia berada di lokasi kejadian bersamaan dengan jatuhnya mobil itu ke jurang. Namun jika ia mengarang tak jelas, maka itu bisa jadi masalah jika Elsa diminta kesaksiannya dan memberikan keterangan berbeda. Apa Pak Willy sudah menghubungi Bapak? Idris balik bertanya, teringat akan sesuatu. Itu bukan urusanmu. Kami hanya ingin tahu seperti apa kejadian ini menurut pandanganmu. Mobilku tengah berjalan beriringan dengan mobil Buliana. Mereka ada di depan. Aku melihat mobil itu tiba-tiba keluar jalur dan masuk ke dalam jurang. Jawab Idris dengan hati-hati. Itu bukan pertanyaannya. Kami harus susun kronologis yang jelas dari sudut pandangmu sebagai saksi, dan nanti juga dari teman perempuanmu kemarin, agar tahu titik penyebab kejadian ini, ucap seorang polisi. Idris menarik nafas, menoleh sejenak pada Rika yang sebenarnya juga tidak mengerti dengan apa yang dilakukan para manusia itu. Aku akan terangkan apa yang aku ketahui, tapi harus seizin Pak Willy. Ini berhubungan dengan rahasia keluarganya, ucap Idris yang tiba-tiba melihat celah untuk selamat. Kedua polisi itu saling pandang. Jika tidak ada izin beliau, aku harus tutup mulut, lanjut Idris. Salah seorang polisi membuang nafas kesal. Ia ingin kasus ini cepat selesai dengan Idris mengeluarkan kesaksian yang mempermudah mereka. Tapi laki-laki di depan mereka itu malah mempersulit keadaan. Aku akan hubungi beliau. Salah seorang polisi berdiri. Ia tidak ingin repot oleh masalah ini. Katakan padanya, ini berhubungan dengan penyakit anaknya, juga anak perempuannya yang sudah meninggal, juga tentang Cindy yang ia hancurkan hidupnya. Kali ini, polisi itu melihat Idris dengan serius. Ia merasa kasus ini bukan kasus kecil, apalagi ini melibatkan keluarga sebesar Riyantama, yang artinya, jika sampai keluar, media akan menyorot kasus tersebut dan pekerjaan mereka akan bertambah sulit. Mendengar penyakit Agung, anaknya yang telah meninggal, dan nama pembantu yang dibuangnya dulu, Willy bergegas menuju kantor polisi. Siapa yang tahu tentang semua itu? Willy benar-benar penasaran dengan orangnya. Namun rasa penasaran Willy tidak sebesar perasaan cemas dan takutnya. Ia tidak ingin semua kesalahan yang ia lakukan terbuka
dan membuat nama besarnya dan keluarga Riyantama tercoreng di mata publik. Mobilnya berjalan cepat menembus keramaian jalan. Dalam waktu kurang dari 30 menit, ia sudah sampai di kantor polisi ditemani beberapa orang. Willy berjalan cepat masuk ke dalam kantor polisi bersama 2 orang yang mengiringinya. Semua polisi di sana memberi hormat kepada pengusaha terkenal itu. Polisi yang tadi menanyai Idris langsung mendekati Willy, kemudian menunjukkan jalan kepadanya untuk masuk ke ruang tempat Idris menunggu. Willy mengikuti arahan polisi tersebut, dan dengan jantung yang berdegup kencang, ia mendekat ke arah pintu. Saat Willy masuk, tatapan matanya dan mata Idris seketika saling bertemu. Idris menatap datar pada Willy. Meski merasa gugup dan takut menghadapi Willy, setidaknya sekarang dia sudah tahu apa yang terjadi kemarin siang di rumah Willy dan kemana tujuan Liana kemarin sore membawa Agung. Rika sudah menjelaskan semuanya pada Idris sebelum Willy sampai ke kantor polisi tersebut. Willy adalah satu-satunya harapan Idris agar tidak berurusan terlalu jauh dengan pihak kepolisian. Willy masuk ke dalam dengan langkah pelan. Matanya menatap Idris dengan tenang. "Terima kasih sudah menyelamatkan istri dan anakku," ucap Willy membuka suara. Idris melihat pada 2 polisi dan 2 orang pengiring Willy yang ikut masuk bersama laki-laki itu. Mata Idris kemudian beralih pada Rika dan Willy bergantian. Tampak Rika menatap Willy dengan raut mata kesedihan. Idris kembali melihat pada orang yang masuk bersama Willy tadi. "Aku ingin bicara berdua, Pak," ucap Idris seraya menundukkan kepala. Ia menaruh kedua tangannya di atas meja. Willy menatap dingin pada Idris. Ia kemudian melihat kepada 2 orang yang datang bersamanya. Mereka seakan mengerti, kemudian menarik kedua polisi tadi untuk keluar dari sana. Polisi tersebut tentu menolak. Mereka berdebat dan kemudian pintu ditutup dari luar setelah 2 polisi itu ditarik paksa keluar, menyisakan Idris dan Willy di dalam ruangan kecil itu. "Sekarang kita hanya berdua. Apa yang ingin kamu katakan?" ucap Willy. Ia menarik kursi dan duduk dengan santai. Sikapnya tenang. Ia harus hati-hati menghadapi orang yang tahu tentang apa yang ia sembunyikan. "Bertiga. Di sini juga ada putri Bapak." Mata Willy seketika menyipit memandang Idris yang sekarang sudah mengangkat kepala memandangnya. Willy tertawa tipis. Idris tampak seperti pemuda aneh baginya. "Kamu mau memerasku dengan cara bodoh?" tutur Willy dengan datar. "Aku tahu penyebab penyakit Agung. Dia tidak menderita skizofrenia seperti yang didiagnosa dokter," tutur Idris dengan menjeda kalimatnya. Willy menarik nafas. Ia kaget jika Idris yang tidak dikenalnya tahu tentang penyakit Agung. "Jadi, sebanyak apapun Bapak menyuntik Agung dengan obat penenang seperti kemarin siang, dia tidak akan pernah sembuh. Dia akan terus mengamuk sampai titik masalah penyebab sakitnya diselesaikan." Willy menelan ludah. Bagaimana bisa Idris tahu jika kemarin siang ia menyuntik Agung dengan obat penenang? "Aku memberikan obat sesuai dosis dokter," ucap Willy spontan membela diri. "Tapi Bapak tidak menyelesaikan masalahnya. Bapak pasti tidak tahu kan kalau kemarin sore Agung mengamuk di mobil. Dia menarik tangan istri Bapak hingga mobil mereka berbelok dan jatuh ke jurang." Mata Willy membulat mendengarkan itu semua. "Aku tahu kejadian itu dari putri Bapak," sambung Idris. Willy terdiam, tidak dapat bicara. Membayangkan apa yang terjadi di mobil membuat dadanya sesak. Menyesal setelah kemarin siang memarahi Liana. "Aku tahu selama ini Bapak dan istri berusaha menyembunyikan penyakit Agung dari banyak orang. Aku juga tahu apa yang menimpa Cindy, mantan pengasuh Agung. Tidak usah banyak bicara. Katakan saja apa yang kamu inginkan, dan jangan ganggu keluargaku lagi," ucap Willy yang tidak mau masuk terlalu dalam pada pembicaraan Idris. Idris tersenyum. Suara Willy terdengar sedikit gemetar. "Aku tidak ada maksud apa-apa. Di sini ada putri Bapak yang ingin bicara dengan ayahnya, dan setelah dia bicara, masalah kita selesai. Dia hanya perlu bicara dengan ibunya nanti setelah sadar. Kemudian Agung bisa hidup dengan tenang seperti anak normal lainnya." Willy berdesis.
Ia melihat Idris dengan bingung. Apa anak di depannya ini gila? Kenapa anak gila ini bisa tahu kejadian kemarin siang? Padahal hanya ada dia dan Liana di rumah, serta Agung yang mengamuk tidak jelas. Juga kejadian di dalam mobil Liana. Aku tidak punya putri. Aku cuma punya satu orang anak dan itu Agung. Willy masih mengelak dari tuduhan Idris. Kemarin sore, aku sedang di jalan untuk pulang. Lalu dari mana aku bisa tahu kalau istri bapak kecelakaan? Dari putri bapak. Jika bapak melihat lokasi jatuh mobil itu, tidak ada bekas sama sekali di tepi jalan itu. Lalu, bagaimana aku bisa tahu titik mobil itu kecelakaan? Bagaimana juga aku bisa turun ke jurang dalam dan gelap itu untuk menemukan istri bapak? Semuanya dibantu oleh putri bapak. Willy terdiam, tidak dapat mencerna kalimat Idris barusan. Idris menoleh pada Rika. Bicaralah, akan kusampaikan pada ayahmu, pinta Idris kepada Rika. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan agar pesan Rika sampai pada Willy. Kamu ini kenapa? Bicara sama siapa kamu? Tanya Willy yang semakin bingung. Ayah, ucap Rika yang kemudian diikuti Idris. Aku sayang sama ayah. Aku rindu sama ayah. Lanjut Idris menirukan ucapan Rika. Hei! Willy memukul meja, marah dengan ucapan Idris yang tak jelas. Diam! Bentak Idris pada Willy. Cukup dengarkan ucapan putrimu. Idris menoleh pada Rika. Lanjutkan. Willy terdiam. Ia memejamkan mata. Entah kenapa ucapan Idris membuat ingatan Willy terlintas pada masa lalu yang telah lama ia lupakan. Masa lalu yang ia minta pada Liana untuk tidak diingat lagi. Ini Rika ya, anak pertama ayah. Rika sayang sama ayah. Kenapa ayah tidak memberi kesempatan untuk Rika mengenal ayah dan ibu? Kenapa ayah membuang Rika saat tubuh Rika belum sempurna jadi manusia? Ucap Rika yang ditirukan oleh Idris. Laki-laki itu menatap Willy yang tampak pias memandangnya. Bapak membunuh putri bapak sendiri? Tanya Idris pada Willy. Willy diam. Tak percaya kisah lama itu bisa terbuka dengan cara yang tidak ia duga seperti ini. Dari mana Idris tahu tentang hal itu? Apakah putrinya benar-benar ada di sana? Kenapa ayah tidak memberikan kesempatan hidup untuk Rika? Kenapa ayah tak memberi kesempatan untuk Rika merasakan kasih sayang ayah dan ibu seperti kasih sayang ayah dan ibu pada Agung? Lanjut Rika. Idris memegang dada. Sesak ia rasakan mendengarkan curahan hati roh seorang anak yang tak diberi kesempatan hidup oleh orang tuanya sendiri. Dengan berusaha bersikap tenang, Idris menyampaikan itu pada Willy. Willy menelan ludah. Ia menggeleng dengan air mata yang jatuh perlahan. Rika ingin hidup seperti Agung ya. Dekat sama ayah dan ibu. Dipeluk dan dicium oleh ayah dan ibu. Ayah pangku dan ayah bawa main ke banyak tempat. Rika ingin merasakan kasih sayang ayah. Rika juga ingin hidup, tumbuh dan memiliki banyak teman. Hidup sebagai manusia dalam balutan cinta ayah dan ibu. Air mata Rika luruh, mencurahkan beban hati dan harapannya. Idris dengan dada semakin sesak menyampaikan kalimat itu pada Willy yang tampak tak karuan. Bayangan masa lalu itu kembali berputar dalam ingatan. Bahkan ayah juga tidak menguburkan Rika dengan layak, membuang Rika ke lautan hingga membusuk dan dimakan binatang laut. Apakah seburuk itu Rika ya? Hingga kehadiran Rika ayah lenyapkan seperti itu. Padahal Rika sayang sama ayah dan ibu. Rika ingin menjadi anak kebanggaan ayah dan ibu. Idris menggeleng. Hatinya terasa amat sesak melihat wajah cantik Rika yang tertunduk sedih penuh kepiluan. Ia menoleh pada Willy dan menyampaikan kalimat yang sama. Apa kamu benar-benar gila? Berbicara seorang diri tak jelas seperti ini? Tanya Willy dengan nada gemetar. Hatinya merasa sedih, namun ia tetap ingin membela diri di depan Idris. Saya bicara dengan putri bapak, jawab Idris. Persetan dengan kegilaanmu. Aku tidak punya anak perempuan, bentak Willy. Ia berdiri kemudian pergi dari sana, meninggalkan Idris sendiri dengan 1000 tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, tentang kesempatan hidup yang tak pernah Rika dapatkan.
Kenapa? Kenapa? Aku hanya ingin hidup bersama ayah dan ibu. Tapi kenapa di antara mereka berdua tidak ada yang mengakuiku? Ucap Rika dengan kesedihan. Idris berdiri menatap Rika yang tergugu. Idris mencoba memeluk Rika, namun sayangnya tidak bisa. Mereka hidup di alam yang berbeda. Dalam sekejap mata, Rika menghilang dari pandangan Idris, meninggalkan Idris yang termenung, merenungi apa yang ia dengar. Setelah kepergian Willy, 10 menit kemudian 2 polisi yang tadi meminta kesaksian Idris masuk. Mereka kemudian duduk dan berbicara sebentar dengan Idris. Sesuai permintaan Willy, kasus tersebut ditutup dan akan diproses sebagai kecelakaan tunggal. Idris diizinkan pulang, membuat keadaan laki-laki itu sedikit lega. Sebenarnya sejak semalam, Idris takut menghadapi masalah besar. Ia satu-satunya saksi atas kejadian itu, sementara Elsa tidak tahu apa-apa sama sekali. Hari itu tampaknya tidak akan berjalan lancar bagi Idris dan Willy. Mereka sama-sama dibayangi banyak pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya. Sementara di mobilnya, Willy melamun tidak jelas, memikirkan tentang masa lalu yang telah lama ia lupakan dengan Liana. Tidak ada satu orang pun yang ingin membunuh anaknya sendiri, termasuk aku, batin Willy dengan mata memerah menahan rasa tak menentu di hatinya.